Sebelumnya, kami akan mempresentasikan tentang proyek akhir PLC dari sistem otomasi pencampuran pengisian dan distribusi bahan kimia berbasis PLC dengan monitoring cat. Saya Lucy Wulandari dengan NIM 233111083 dan rekan saya. Reza Nurhidayat dengan NIM 233111120. Dan ini cara kerja sistem akan dimulai mulai dari Yang pertama, start system. Saat saat PP1 start ditekan untuk mengaktifkan mesin, lalu lampu satu menyala dan konveyor satu mulai bekerja. Yang kedua, proses pencampuran. Input satu atau dua untuk memilih material yang dicampur. Aktivasi valve sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pengisian botol. Sensor jar S1 mendeteksi jar untuk pengisian. Setelah pengisian, konveyor satu kembali berjalan. Empat, pemisahan botol. Botol CA, konveyor kiri dan konveyor 3 nyala. Botol CB, konveyor kanan dan konveyor 4 jalan. selanjutnya terdapat tabel input output di mana kita menggunakan start dengan PB1, stop PB2, conveyor 1 M2, lampu mesin L1, input 1 PB5, input 2 PB6, lampu L2, lampu L3, valve 3, valve 1, valve 2, agitator M1, valve 6, jar S1 dengan input address dan output addressnya. Kita menggunakan CIO00. Selanjutnya ada jar A, di mana ada S3, jar B S4, konveyor 2 kiri M4L, konveyor 2 kanan M4R, konveyor 3 M5, konveyor 4 M6, valve 4, valve 5, lampu pembuangan L4, emergency reset, PB3, MPT, sensor S2, ejector M3, buzzer. Akan menjelaskan blok dan ladder diagram. Pada blok diagram 1, saat start ditekan, mesin akan aktif dan konveyor 1 aktif, serta L1 juga aktif. L1 akan berhenti dengan jeda 1 detik jika input 1 ataupun input 2 ditekan. Lalu pada blok diagram 2, konveyor 1 akan berhenti jika jar sensor 1 mendeteksi adanya jar. Ditekan lalu PB5 ditekan, valve satu, valve 3 dan L2 kerja selama 1 detik. Lalu saat PB6 ditekan, valve 2, valve 3 dan L3 bekerja. Lalu end. Jika salah satu input ditekan, valve 4 akan menyala selama 8 detik untuk membersihkan tangki dengan air selama 8 detik ini. Kemudian valve 5 menyala selama 9 detik untuk menguras air. Selanjutnya, blok diagram 5, saat proses pembersihan tangki L4 on atau nyala, ditandai dengan L4 menyala. Selanjutnya, pada blok diagram 6, setelah itu, valve 3 akan membuka untuk mengalirkan material C ke dalam tangki selama 4 detik. Kemudian dilanjutkan dengan membukanya valve material selanjutnya sesuai dengan input yang ditekan selama 4 detik. Setelah itu, agregator hidup selama 6 detik untuk mengaduk cairan. Yang blok diagram 7, valve 6 akan terbuka selama 6 detik untuk mengalirkan cairan ke dalam jar. Valve 6 akan bisa hidup jika terdapat jar yang terdeteksi. Setelah itu, konveyor menyala kembali. Blok diagram 8, di mana pemisahan antara botol CA dan CB. Yang jika botol CA terisi, maka konveyor 2 akan berputar ke kiri dan konveyor 3 akan bekerja. Jika botol CB terisi, maka konveyor 2 akan berputar ke kanan dan konveyor 4 akan bekerja. Selanjutnya, pada blok diagram 9, sensor jar A atau sensor jar B mendeteksi adanya jar. Sistem ini akan kembali ke mode standby dengan ditandai L1 menyala dan konveyor 1 menyala. Setelah itu, sensor jar A dan B akan menghitung jar dengan cara jika box CA terisi penuh sebanyak 5 botol, maka konveyor kiri dan konveyor tidak bekerja. Lalu, jika box CB terisi penuh dengan 5 botol, maka konveyor kanan dan konveyor 4 tidak bekerja. Selanjutnya, Untuk preset perhitungan semua jar bisa dilakukan dengan menekan preset dengan alamat WB3.
reset perhitungan counter jar A dan jar B. Blok diagram 12. Jika empty sensor mendeteksi bahwa jar masih kosong 1 detik, setelah empty sensor mendeteksi, ejector akan tetap aktif selama 2 detik, lalu buzzer akan menyala menandakan adanya masalah. Untuk menyalakan sistem ini, bisa dengan menekan tombol reset, kemudian tombol start, perhitungan jar yang kosong disimpan di dalam memori. Pada blok diagram 13, jika emergency button ditekan, sistem akan berhenti dan buzzer berbunyi. Sistem baru bisa menghidupkan kembali dengan melepas tombol emergency dan menekan tombol reset, kemudian menekan tombol start. Blok diagram yang ke-14 atau terakhir, jika stop ditekan, semua sistem akan berhenti tanpa mereset perhitungan jar. Tekan start PB1 untuk melanjutkan sistem seperti sebelum stop ditekan. Kami akan menjelaskan ladder diagram dari soal tugas yang telah kami buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan pencampuran CA, di mana saat start ditekan, mesin dan conveyor akan aktif, lalu PB1 dan L1 aktif. Pada input 1 atau PB5 berfungsi untuk mencampur material C dan A yang ditandai dengan L2 menyala, serta conveyor 2 akan berputar ke kiri dan conveyor 3 akan bekerja. Saat PB5 ditekan, maka conveyor 2 akan berputar ke kiri dan conveyor 3 akan bekerja yang berfungsi untuk mengiring botol CA ke box. Dengan proses ini bersamaan dengan pembersihan tangki. Valve 4 akan menyala untuk membersihkan tangki dengan air selama 8 detik, kemudian valve 5 menyala selama 9 detik untuk menguras air. Saat proses pembersihan tangki ditandai dengan L4 menyala. Setelah itu, valve 3 akan membuka untuk mengalirkan material C ke dalam tangki selama 4 detik, kemudian dilanjutkan dengan membukanya valve material A selama 4 detik. Setelah itu, agregator hidup selama 6 detik untuk mengaduk cairan. Dengan proses saat mengolah campuran CA ditandai dengan L2 menyala. Lalu, saat S2 mendeteksi adanya botol CA conveyor 1 akan berhenti, lalu valve 6 akan terbuka selama 6 detik. Untuk mengalirkan cairan ke dalam jar, setelah itu conveyor 1 hidup kembali untuk mengirim botol CA ke dalam box CA. Saat botol tersebut sampai ke sensor 3, conveyor 2 kiri dan conveyor 3 berhasil serta melakukan prosesan perhitungan dan sistem akan kembali ke mode standby dengan tandai L1 menyala dan conveyor 1 menyala. Selanjutnya, Terus pencampuran PB. Saya jika saat input 2 saya tekan, conveyor kanan akan bekerja, lalu conveyor 4 juga bekerja. Proses ini dibarengi dengan pembersihan pembersihan tangki. Valve 4 menyala selama 8 detik. Valve 5 berikutnya valve 5 menyala selama 8 detik. Proses pembersihan ini ditandai dengan lampu pembuangan L4 menyala. Lalu proses pencampuran CB akan dilanjut dengan valve 1, valve 3 merupakan material C akan menyala selama 4 detik, lalu valve 2 akan menyala selama 4 detik, lalu agitator sebagai mixer pencampuran menyala selama 6 detik. Lalu jika jar sensor 1 mendeteksi adanya botol, maka maka valve 6 akan menyala mengalirkan cairan ke botol selama 6 detik. Lalu saat saat sensor sensor 1 ini mendeteksi botol, di saat pengisian botol conveyor 1 akan mati. Saat botol sudah penuh, conveyor 1 akan hidup kembali dan menggeser botol ke box CA. CB conveyor kanan akan bekerja, conveyor 4 juga bekerja. Lalu saat botol mengenai sensor 4, maka conveyor 2 ke kanan dan conveyor 4 mati. Lalu standby ke conveyor 1 dan L1 menyala. Selanjutnya, pada fungsi sensor 2, jika botol kosong, sensor 2 akan mendeteksi dan counter 3 bekerja untuk menggeser botol kosong. Empty sensor mendeteksi bahwa jar masih kosong. Setelah 1 detik, empty sensor mendeteksi ejector akan aktif selama 2 detik. Lalu pada buzzer akan menyala yang menandakan adanya masalah atau error. Untuk menyalakan sistem ini, maka menekan tombol reset, kemudian tombol stop.
akan mencet dan start. Ya. Selanjutnya, jika lampu emergency push button ditekan, sistem akan berhenti dan buzzer berbunyi. Sistem bisa dihidupkan kembali dengan melepas tombol emergency dan menekan tombol reset, kemudian menekan tombol start. Selanjutnya, kami akan menjelaskan desain HMI dari tugas yang telah kami buat. Berikut sistem, saya akan menjelaskan sistemnya. Jika BP1 sebagai syarat, konver 1 akan bekerja dan ditandai salah satu nyala. PP5 sebagai input 1, saya tekan, proses pembersihan tangki akan bekerja, ditandai dengan L4 menyala. Proses pembuangan dilanjut dengan material C dan material A menyala, dan mixer akan bekerja untuk mencampur material C dan A. Sistem ini dibarengi M4 kiri menyala dan konver 3 akan menyala. Jika botol sudah berjalan dan mendeteksi S1 6 valve 6 akan menyala dan konver 1 akan berjalan kembali, dan botol tersebut menggiring ke box CA. Jika botol tersebut mendeteksi S3 konver 3 dan konver 2 kiri mati, dan S3 ini berfungsi untuk perhitungan box campuran CA. Jika PP6 ditekan. jika PP6 sebagai input 2 ditekan, maka proses pembersihan tangki bekerja dan lampu 4 menyala. Dilanjut dengan material C masuk ke tangki dan material B masuk ke tangki, dan selanjutnya proses pemiksaran akan bekerja. Proses pencampuran ini L3 akan menyala dan L1 beraktif. Botol Jika botol CB sudah mengenai sensor 1, maka valve 6 akan bekerja untuk mengalirkan campuran CB ke botol, lalu akan menggiring ke box CB. Jika botol CB mendeteksi S4, maka konver 4 dan konver 2 akan mati. Sensor 4 ini juga menghitung proses perhitungan. Selanjutnya, pada fungsi sensor 2, jika botol masih kosong, sensor 2 mendeteksi dan counter 3 bekerja untuk menggeser botol kosong. Empty sensor mendeteksi bahwa jar masih kosong 1 detik. Setelah itu, empty sensor mendeteksi. Ejector akan tetap aktif selama 2 detik, lalu buzzer akan menyala yang menandakan adanya masalah atau error. Untuk menyalakan sistem kembali, bisa dengan menekan tombol reset, kemudian tekan tombol start. Selanjutnya, apabila emergency, button ditekan, sistem akan berhenti dan buzzer berbunyi. Jika terdapat sistem yang bekerja, pada sistem terjadi error, maka emergency button ditekan, sistem ditekan akan berhenti dan buzzer berbunyi. Lalu, sistem bisa dihidupkan kembali dengan melepaskan tombol emergency dan menekan tombol reset dan tombol start.
Sekian presentasi dari kami. Bila terdapat kurangnya, mohon maaf. Saya Lusulandari pamit undur diri dan rekan saya. Luciano Hidayat undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.